Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas strategi trading ya. Khususnya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami floating loss ya. Dalam suatu trading saham itu adalah sangat mungkin ketika kita mengalami floating loss ya. Masalahnya adalah ketika kita tidak sabar ya dalam floating loss, terus kemudian akhirnya cut loss ya. Nah, di video kali ini kita bahas ya, apakah kita ketika memegang suatu saham itu turun, apakah kita cut loss atau average down, nanti kita bahas. Sebagai contoh ya, misalnya kayak sekarang kan sedang booming saham-saham komoditas ya, seperti Medco, Elsa gitu kan. Batu bara juga sedang naik ya. Sehingga saham-saham konsumer ya seperti Ases ini kan turun ya. Ases turun, terus kemudian Era turun. Terus apa lagi ya? Yang emas juga turun ya, MDKA ini turun banyak nih. Turunnya banyak ini MDKA. Wah, hampir support ini MDKA. Nah, ketika kita memegang saham-saham tersebut yang sedang floating loss, bank-bank juga turun nih teman-teman. BCA ini udah mulai menarik ini, kalau mau teman-teman mulai masuk bagus ini. Lebih bagus lagi di 9.000 kalau dibawa ke sana ya. Kalau teman-teman punya dana ya sebaiknya kalau menurut saya saham-saham yang bagus itu tidak usah cut loss. Lebih baik biarkan saja floating loss nggak apa-apa, nanti kan suatu saat juga akan bangkit ya. Saya kasih contoh misalnya kayak Era ini ya. Era ini saya floating loss sampai 4% ya di salah satu akun. Terus kemudian saya beli Era ini di bawah lagi, di harga bawah, dengan asumsi Era akan mantul ya di harga 478 kalau nggak salah. Ternyata turun lagi, jadi saya minus lagi 1% ya untuk Era. Nah, apakah saya mau average down lagi ya? Saya tunggu. Kalau misalnya nanti potensinya lebih bagus ya, saya average down. Tapi kalau enggak, saya tunggu dulu, barangkali dia mau turun lagi ya. Kalau mau turun lagi, nah turunnya di mana nanti kita lihat secara teknikal bagaimana. Kalau ini kita lihat Era ini di 472 mantul, tapi pantulannya belum begitu kuat ya. Nah, ini 472 ini support kuatnya. Nah, ataukah Era mau dibawa ke 448? Nah, ini kita nggak tahu ya. Jadi saya tetap average down ya mungkin ya, nanti di 472, atau kalau dibawa turun lagi saya tetap average down untuk Era ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat historisnya ini Era naik bisa sampai 550, turunnya bisa 450, jadi 100 poin turunnya. Nah, ini kalau kita bayangkan ini kan 540, kalau turun bisa 440-an ya, hampir sama. Setelah itu naik tinggi. Coba 1 tahun, nah 1 tahun juga gini kan naik. Dan trennya ini masih positif ya Era ini. Kalau 1 tahun kita lihat sudah turun di bawah harga 1 tahun yang lalu ya Era. Tapi kalau dari harga terendah ini masih naik. Di Januari 2023 Era itu turun sampai 378. Nah, secara PBV ini Era masih bagus ya, 1,1. Fundamentalnya coba kita lihat. IPS-nya juga bagus. Jadi IPS-nya juga bagus. Yang kita belum tahu nih penjualan atau kinerja September nih ya, sampai dengan September nih.
Kalau kinerja sampai September ini lebih bagus dari tahun lalu, harusnya era ini naik. Tapi kalau Q3-nya ini lebih rendah, ya ini turun ya. Cuman turunnya sampai seberapa ya kita harus antisipasi ya kalau kita lihat. Memang cash flow-nya itu minus itu mungkin karena untuk pengembangan ya. Era ini kan progresif ya teman-teman. Banyak bikin gerai-gerai baru kayak gitu ya. Ini mirip dengan AC Hardware ya. Tapi beda ininya, beda apa barang yang dijual ya. Kalau era kan lebih banyak ke handphone ya. Ataukah era ini karena terpengaruh ini ya apa pemblokiran beberapa HP, merek HP ya, iPhone terutama ya, yang kemarin ada kasus itu ya, tapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Nanti kita cari juga beritanya ya era ini. Kalau secara teknikal, coba kita lihat di nilai aset. Era. Agak lambat nih ya internetnya. Secara Bollinger bagus nih era. Sudah di bawah ya, sudah disupport kuat 472. Kalau 470 ini jebol, kemungkinan dia dibawa ke 450 ada, tapi pantulannya cepat teman-teman. Ini kalau kita lihat nih pantulannya cepat nih 472 atau 432. Ini Mei 2023 432. Terendah di bulan Januari 378. Nah, nanti saya 472 ini saya mulai pertimbangkan untuk cicil beli ya kalau turun lagi ini ya. Era nih. Hasil RUPS nih kita lihat. Nah, ini ada pergantian pengalihan sebagian saham dan karyawan alias Management and Employment Stock Ownership Program atau MESOP. Pilih direksi baru. Jadi era itu ada punya direksi baru ya. Perubahan direksi, kemudian pengalihan saham. Kedua direksi dari generasi milenial, Michela Ardi dan Kate Ardi, untuk memberikan ruang terbuka terhadap transformasi dan inovasi yang diharapkan. Masih on the track nih era ini teman-teman ya. Beda dengan si turun terus. Ekspansi apa ini? Era dan Eral gencar melakukan ekspansi termasuk ke wilayah ASEAN. Eral ini era ini punya anak perusahaan Eral ya, jadi seharusnya kalau kinerja Eral bagus, era juga ini ya terpengaruh juga. Ini kalau secara MACD coba kita lihat. MACD memang masih turun teman-teman, belum ada pantulan ya. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi buy, nanti tunggu ini ya, tunggu kayak gini ya. Jadi tunggu aja dulu di bawah ya, barangkali nanti ada pantulan sedikit itu baru masuk ya. Osilatornya bagus ya, osilator bagus teman-teman. Bisa ini ya, kalau dari sisi osilator ini sudah bisa untuk spekulasi buy ini, osilatornya udah mulai bagus. Kita lihat secara ini MA5 di bawahnya ya, ini makanya tapi masih di atas MA200 nih teman-teman.
Jadi pertimbangkan kalau harga era tembus 470, teman-teman tunggu dulu di bawah. Tapi kalau 470 mantul ya ambil ini. Karena ini RSI stokastik sudah buy ya, strong buy ya. Hanya MACD sell, tapi yang MACD osilator sudah buy juga. Foreign ini masuk terus nih teman-teman. Di saat harga era turun terus ini foreign masuk terus banyak ini. Jadi 164.031 rupiah ini ngumpulin barang dulu ini. Targetnya coba kita lihat 600 sih targetnya, 500 sampai 600. Jadi secara fundamental maupun secara teknikal nih era lumayan bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau hold era kemudian average down ini cukup berpotensi untuk cuan. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 September ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan takut untuk average down ya. Kalau kita pegang uang dingin itu santai ya, nggak usah harus di cut loss dan lain-lain. Karena floating loss itu kan sebenarnya untuk menurunkan harga saham sehingga investor besar itu bisa masuk di harga bawah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Yang perlu kita khawatirkan adalah ketika fundamentalnya turun ya, misalnya labanya turun dan lain-lain. Dan itu pun nanti ada batasnya turunnya sampai seberapa ya. Setelah itu ya mantul lagi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.